Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, masih bersama saya channel Gondrong 99, channel tentang menjahit, channel tentang menjahit permak. Ikuti terus channel di dalamnya, banyak video-video yang bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Baiklah, kita lanjutkan ke tutorial kali ini. Lanjut. Baiklah teman-teman, pada video kali ini cara mengecilkan pinggang celana jeans. Langkah-langkahnya seperti ini teman-teman. Tonton terus sampai selesai. Pertama-tama teman-teman bongkar bagian pinggang terlebih dahulu. Sampai di sini dibongkar. Pada celana ini pelanggan menginginkan lingkar pinggang itu 70 cm. Diukur lingkar pinggang yang sekarang ketemu 85 cm. Jadi pelanggan memintanya lingkar pinggang itu 70 cm. Ya, kita punya billing juga dari badan pelanggan itu kalau 70 cm kurang lebar dikit. Jadi masih harus ada penambahan sekitar 2, 3 atau 5 cm. Jadi cukup di sini saya akan menguranginya keseluruhannya sekitar 10 cm. Jadi saya ambil dari sisi kiri dan sisi kanan itu masing-masing 5 cm 5 cm. Oke. Baiklah, kita bongkar bagian bannya. Yang terpenting itu bagian ban awal-awal kita bongkar. Kita lepas, kita dedel seluruh jahitan yang ada di bagian pinggang, bagian ban celana jeans. Mulai dari sini teman-teman, ini kebiasaan saya, mulainya dari sini terus sampai selesai seperti ini. Nah, setelah ini lepas, teman-teman bongkar di bagian stik pinggul. Seperti ini hasilnya. Jadi pada nanti ketika ada diukur untuk pengurangan, posisi ini enak. Nah, tidak terkena jahitan stik. Begitu pada bagian sisi satunya sama, teman-teman dedel dulu jahitan stiknya. Baiklah, kalau semuanya sudah didedel, kita ambil pengambilan sisi kanan dan sisi kiri. Namun perlu diketahui, pada celana jeans itu ada aksesoris berbentuk kancing seperti ini dan seperti ini. Dan jika pengambilan itu banyak dan melebihi pada aksesoris kancing ini, terlebih dahulu diambil aksesoris ini agar tidak menghambat proses nanti untuk pas dijahitnya.
bisa memakai alat seperti ini untuk melepas aksesoris ini. Jadi saran dari saya, teman-teman yang menemukan celana yang ada aksesorisnya seperti ini, alangkah baiknya untuk dibuang dulu agar nanti dipakainya tidak mengganggu, dan pas kita menjahit juga tidak mengganggu. Kita buang. Biasanya aksesoris ini ada yang masih bisa dipasang kembali, ada yang tidak, dan kebanyakan itu kalau sudah dilepas gini akan sulit ya. Sebenarnya bukan sulit, hanya kalau dipasang kembali tidak bagus, kecuali itu aksesoris khusus ya. Ada aksesoris yang memang bagus, dibongkar pun cepat dan untuk dikembalikan akan bagus kembali. Cuman aksesoris yang model seperti ini kalau sudah dilepas ya nggak terpakai lagi. Baiklah, saya akan mengambil sisi sebelah kanan dan kiri masing-masing 2,5 cm. Karena ini sisi depan dan belakang, nanti akan ketemu 5 cm. Bagian sisi sebelahnya juga nanti akan ketemu 5 cm. Jadi keseluruhannya 10 cm. Pengurangannya itu kurang lebih 10 cm. 2,5 cm. Kita paskan pada jahitan tepi sisi pinggang atau pinggul ya. Pinggul sebelah sini, sisi pinggang. Kita ambil 2,5. Kita garis, kita tandai ya. Seperti itu. Ini kita mundurkan lagi dedelannya biar tidak mengganggu pas menjahitnya. Nah, terus turunnya berapa sentimeter turun dari pinggang ke bawah ke pinggul ini. Teman-teman juga perlu mengetahui badan pelanggan apakah gemuk, kurus atau seperti apa. Jadi bisa mengira-ngira, harus punya feeling ya, punya feeling mengira-ngira untuk kelebaran pinggul itu kurang lebihnya seberapa kalau tidak diukur. Jadi pada pengurangan di sisi pinggul ini tidak akan mengalami kesempitan ataupun masih kelonggaran sekali. Kecuali kalau ketemu pelanggan yang memang harus bagus banget, sedikit pun mereka pelanggan akan komplain. Tapi kalau pelanggan yang memang memahami bahwa tidak harus seperti ini, seperti itu, baik-baik saja. Di sini 2,5. Turunnya di sini teman-teman kurang lebih 18 cm ya. Kalau ukuran orang dewasa seringnya saya memakai pengurangan sekitar 21 cm. Dengan size celana itu di atas nomor 31 ke atas. Ini karena size remaja mungkin masih ABG, dan di sini kelihatan sekali pesanya pun enggak panjang. Jadi saya menguranginya cukup sekitar 18 cm. Oke. Digaris. Nah, pada menggaris di sini, teman-teman juga harus ada feeling pasnya seperti apa, cocoknya seperti apa sih kalau dipakai pelanggan nanti. Ada yang lurus langsung atau ada juga yang agak sedikit melengkung. Jadi kita harus punya feeling nyaman enggaknya. Sekarang sisi sebelahnya.
2,5 turun 18 cm. Kita ini digaris dulu. Oke, sudah terdapat jalur garisnya. Agak melengkung sedikit teman-teman supaya tidak kelihatan kaku. Jadi penjahit itu harus punya feeling juga, tidak ukuran paku harus lurus gini-gini, tidak. Karena tujuannya nyaman dipakai dan pas. Jahit ya. Selanjutnya sisi satunya yang belum dijahit tadi diteruskan dijahit. Di sini dipotong kampuh, jangan terlalu lebar karena nanti dipakai tidak nyaman, terasa mengganjal. Selanjutnya setelah dipotong untuk lebih rapi, diobras sisi kanan dan kirinya. Bagi teman-teman yang belum ada mesin obras, bisa dijahit pada sisi pinggirnya ini untuk mengantisipasi bahan tidak brudul ya. Bahasa saya brudul. Kalau teman-teman bilangnya apa? Brodol. Brudul gitu ya. Setelah ini bagian sisi kanan dan kirinya diobras, celana dibalik akan tampak seperti ini, kanan dan kirinya. Pada bagian ini, sisi sebelah kanan dan kiri yang terlihat seperti ini dijahit setik. Itu kampuh menghadap ke belakang teman-teman. Kampuh yang di dalam dihadapkan ke belakang, ke pola bagian belakang ya, jangan ke depan. Sisi sebelahnya juga sama, jahit setik, stik balik atau jahit tindes. Patokannya, jahitan ini memanjang patokannya pada ujung celana, ujung kantong belakang pada celana. Jadi sepanjang seberapa setikannya? Sepanjang kantong tempel yang ada di belakang pada sisi ujung. Seperti ini, mau bilang ini aja itu. Nah, penampakannya seperti ini. Ini namanya jahit cetik ya. Sama, sebelah sisi satunya juga sama. Kemudian kita lanjutkan
pada pengukuran lingkar ban. Seperti ini, kita urutkan saja. Jadi teman-teman nggak usah bingung nanti kurang pas, diurutkan saja seperti ini ya. Nah, seperti ini diurutkan pas di belakang, tengah-tengah, pada bagian tengah belakang. Ini ditandai. Begitu bagian sisi satunya sama, diurutkan saja. Oke, seperti ini. Baru ini didapat berapa, diukur. Ini ketemu 8 cm, padahal tadi pengurangannya 10 cm. Kok 8 cm? Nah, ini karena pengukuran yang nempel gitu ya. Gak usah panik teman-teman. Panik enggak? Panik dong. Bisa diambilnya 8 juga bisa, 9 juga bisa. Lihat ya, lihat apa yang terjadi. Ini karena pembuatan bannya ini dibikin terpisah, jadi dibongkar dulu ini supaya terpisah, tapi nanti disatukan ya teman-teman. Titik tengahnya tadi di mana? Nah, ini titik tengah belakang tadi. Di sini bekas bongkaran ini tempat gasper ya, di sini. Jadi mengambil ukurannya nanti pas di tengah-tengah ini, ke kanan dan ke kirinya berapa. Saya mengambilnya sekitar 4,5, tapi lebih dikit. Kok ukurannya ngawur? Bukan ngawur, ini feeling. Saya bilang dari awal tadi, penjahit harus punya feeling biar tidak keder. Kita lihat seperti apakah. Kita kurangi ya kampunya teman-teman, jangan terlalu panjang, nanti enggak pas di tengah-tengah belakang itu kaku, kakunya panjang. Sama di sini tengah-tengahnya ya. Oke, dilipat jadi 2 dulu. Tengah-tengahnya. Nah, 4,5 lebih dikit. Lebihnya berapa? Feeling dipakai, feeling dipakai. Ya, ini menjahit ala tukang perma itu justru lebih banyak feeling dipakai, karena merubah pakaian yang sudah jadi. Seperti ini. Selanjutnya pada ban yang terpisah ini, terpisah teman-teman, terpisah ya, terpisah ya, disatukan lagi. Jadi tidak berpisah selamanya, bersatu kembali setelah berpisah sesaat. Disatukan seperti ini. Nah, disatukan, dijahit. Tarik dulu, baru dijahit. Oke. Nah,
Kalau bagian bawah disatukan apa enggak? Tidak. Tapi dirapikan. Dirapikan seperti ini, pas di sekitaran yang disambung. Itu kan ada kampunya. Jadi kampunya biar tidak keluar. Nah, seperti ini. Dirapikan ya. Benang-benangnya dibuang, benang sisa-sisa benang yang dijahit tadi, benangnya dibuangin biar bersih dan rapi. Selanjutnya selanjutnya kita ikir. Selanjutnya kita paskan di tengah. Ini pada jahitan tengah dipaskan juga di bagian tengah belakang. Dijahit. Sep. Nah, jadi pada menjahit bannya, menyatukan ban ke badan, dimulai dari tengah-tengah. Seringnya dimulai dari tengah-tengah, ya. Jadi jangan langsung dari ujung sini ke ujung satunya. Kenapa? Nanti jika ukuran itu tidak pas, banyak lebihnya, akan tidak memakan waktu lama pendedelnya kembali. Lu kok gitu nggak pas ukuran? Lah namanya aja mermak. Mermak itu ya seperti itu. Kalau buat jadi ukuran pas. Kita terus. Teman-teman penjahit pemula yang sudah mulai menerima jahitan dari pelanggan, jangan ragu untuk menjahit, jangan terlalu panjang memikirkan bagaimana. Kerjakan saja. Nanti pada saatnya teman-teman akan tahu, oh di sini kekurangan saya, di sini kelebihan saya, seperti itu. Tapi kalau hanya diangan-angan tanpa ada praktek langsung, iya hanya sekedar diangan-angan, nggak dipraktekkan. Kapan akan tahu, kapan akan lancar, seperti itu. Tutorialnya banyaknya saya lakukan di malam hari teman-teman, karena siang hari ya aktivitas menerima jahitan dari pelanggan toh. Malam ya seperti ini saya gunakan untuk berbagi ilmu dengan teman-teman semuanya. Usahakan benang-benangnya dibuang ya teman-teman. Benang-benangnya jangan asal sudah dijahit tidak memperhatikan kebersihan benang-benang yang menempel, karena bagaimanapun ini berpengaruh pada keindahan teman-teman. Celana indah, iya, kalau bersihkan enak teman-teman ya. Nah seperti ini masih ada benangnya, buang. Sama ini juga dibuang. Nah jangan lupa ini ban pinggangnya dijahit lagi, tak gitu. Nah
agak berkerut dikit teman-teman, it's fine, nanti disetrika. Dan kalau sudah dipakai dia akan rapi. Sudah jadi teman-teman, seperti itu tadi tutorialnya ya. Mengecilkan pinggang celana jeans atau celana bahan lainnya. Tapi kalau untuk kasus celana untuk kantor mungkin ada sedikit perbedaannya. Tapi untuk celana-celana jenis bahan celana jeans, baik itu jeans chinos atau jeans pada umumnya, kurang lebihnya seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman bisa punya cara lain, tapi hampir-hampir sama semuanya seperti itu. Nah, tapi yang terpenting selain cepat itu kerapian dan kepuasan pada pakaian yang kita permak. Terima kasih sudah mengikuti tutorial dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya, baik yang pemula ataupun yang sudah senior. Mohon maaf bagi yang sudah senior ya, kalau sekiranya masih ada kekurangannya, boleh dicek melalui kolom komentar. Terima kasih. Jangan lupa dukung terus channel saya dengan like, komen, subscribe, dan bunyikan tanda loncengnya supaya teman-teman semuanya tidak ketinggalan notifikasi video terbaru dari saya. Dukung terus teman-teman. Terima kasih. Semoga kita semuanya dimudahkan dalam segala urusannya.